Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Ruang Hati, sebuah ruang yang membahas berbagai permasalahan terkait parenting, finansial, kesehatan, dan berbagai permasalahan terkini lainnya dari hati. Bersama saya, Rohila Farida. Tidak terasa, bulan Ramadan sebentar lagi akan datang menjelang. Insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa di tahun ini, meskipun masih dalam pandemi COVID-19, akan tetapi dalam kondisi dan situasi yang berangsur membaik hari demi hari. Semoga semakin menambah semangat kita untuk meraih keberkahan dan kebaikan di bulan yang mulia. Biasanya, sebelum bulan Ramadan datang, kita akan melakukan berbagai macam persiapan. Biasanya mulai tuh kita buka-buka lagi materi-materi terkait puasa. Kita juga mempersiapkan fisik, mental, ilmu dengan melakukan berbagai macam persiapan. Para ibu udah mulai menulis tuh kira-kira apa saja menu untuk buka dan sahur nanti. Mulai membangun suasana agar puasa kita nanti bersemangat dan kita dapat meraih lebih banyak berkat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai puasa dari sisi medis. Untuk itu, di studio sudah hadir seorang dokter yang selama 2 tahun terakhir berjibaku untuk pengendalian dan pencegahan COVID-19. Di studio sudah hadir Ibu Dr. Komarunisa. Biasa kita panggil Dokter Runi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh, Bella. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung di Ruang Hati. Terima kasih kembali. Bu Dokter, kita mau ngobrol-ngobrol tentang puasa dari tinjauan kesehatan nih. Jadi kan sebentar lagi bulan suci Ramadan akan hadir. Sebenarnya apa sih Dok yang terjadi dalam tubuh kita kalau kita berpuasa, Dok? Baik Bella. Kalau kita bicara terkait puasa, yang pasti seperti kita ketahui, kita manusia sumber energi utamanya kan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Betul. Tapi pada saat puasa kan kita tidak mengonsumsi makanan dan minuman selama sehari, kurang lebih 12-14 jam. Seperti itu. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah tubuh kita akan melakukan pemecahan energi dari sumber yang lain. Jadi biasanya glukosa itu disimpan dalam hati dan otot, dan itu yang dipergunakan kita sebagai sumber energi. Tapi ketika kita tidak mendapatkan asupan, cadangan energi yang tadinya dipergunakan dari hati tersebut lama-kelamaan akan menipis, berkurang sampai asupan terakhir terserap oleh usus. Nah, itu sekitar kira-kira 8-10 jam. Nah, setelah itu akan terjadi proses pemecahan lemak untuk sumber energi kita sebagai pengganti dari yang asupan yang tidak kita dapatkan tersebut. Nah, lemak yang ada dalam tubuh kita akan dipecah sebagai sumber energi seperti itu. Nah, ketika pada saat puasa Ramadan itu kan puasa kita 30 hari kurang lebih. Betul. Nah, sekitar 30 hari. Nah, itu lama-kelamaan tidak hanya lemak yang dipecah, tapi pada hari-hari berikutnya ketika lemak juga sudah menipis, maka akan terjadi pemecahan protein sebagai pengganti energi atau sumber energi untuk aktivitas kita seperti itu. Tapi kita puasa hanya 12-14 jam. Maghrib kita sudah berbuka. Nah, pada saat fase berbuka puasa itu dipergunakan oleh tubuh untuk mengganti energi yang sudah menurun selama 1 hari. Dengan kita berbuka sampai kita sahur lagi, itu akan terjadi pengisian kembali energi seperti itu, dan besok berulang lagi seperti itu. Prosesnya kurang lebih seperti itu ya, Dok. Iya. Nah, dari semua proses itu, Dok, manfaat apa sih yang bisa kita ambil gitu ketika kita berpuasa? Baik. Manfaatnya pasti banyak sekali ya Ibu ya, karena kan semua yang menjadi perintah Allah Ta'ala pasti ada manfaat di dalamnya. Betul. Nah, untuk puasa itu sendiri, kalau kita lihat dari sisi medis, yang pertama tadi kan kita, yang saya sampaikan tadi, bahwa akan terjadi pemecahan lemak. Nah, ini salah satu manfaat yang didapatkan oleh kita. Jadi, pemecahan lemak itu berguna untuk
penurunan berat badan, manfaatnya salah satunya. Tapi ya itu ada beberapa syarat ya. Syarat dan ketentuan berlaku Syarat dan ya. ketentuan berlaku ya pastinya. Nah, dengan penurunan berat badan itu, maka akan terjadi juga penurunan atau sensitivitas insulin kita meningkat. Ketika sensitivitas insulin meningkat, maka kadar gula darah kita akan terkontrol. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi orang-orang atau masyarakat atau kita yang mengidap diabetes khususnya. Nah, itu sangat bermanfaat karena kontrol gula darahnya akan lebih baik. Gitu kan, sensitivitas insulin meningkat, kontrol gula darah lebih baik, akan terjaga kadar gula darahnya, glukosanya menjadi normal. Itu yang kedua. Kemudian juga pada penderita setelah dia tadi kadar gula darah normal, otomatis profil lipid atau kadar lemak darah kita juga akan menurun. Seperti itu. Jadi lemak-lemak baik, kolesterol baik kita meningkat, kolesterol yang jahatnya akan turun seperti itu. Demikian juga untuk penderita hipertensi. Biasanya juga tekanan darah kita otomatis akan turun pada saat kita berpuasa dan akan cenderung normal pada orang-orang yang mempunyai hipertensi seperti itu. Nah, juga selain itu pada puasa itu terjadi proses detoksifikasi, pembuangan racun. Nah, proses detoksifikasi ini akan lebih baik pada saat puasa karena itu tadi pemecahan lemak kan. Nah, salah satu tempat detox kita itu racun-racun kita tuh salah satunya banyak di lemak. Ketika proses pemecahan lemak terjadi, maka proses detoksifikasi juga akan lebih baik seperti itu. Juga beberapa penelitian menyampaikan bahwa puasa itu juga bisa meningkatkan hormon pertumbuhan. Seperti itu ya, dan juga karena metabolisme basalnya menurun, maka akan terjadi proses peremajaan sel-sel yang menyebabkan juga hormon anti penuaan juga diproduksi lebih efisien seperti itu. Iya. Menarik sekali nih, Dok. Betul gitu. Jadi proses puasa yang teratur, berlanjut gitu kan, itu akan mempunyai efek atau manfaat yang besar sebenarnya untuk tubuh kita. Pesan ada hadis juga kalau nggak salah dari Imam Ahmad menyampaikan berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Jadi gambarannya gitu ya, Dok ya. Iya, sepertinya sel-sel tubuh kita diberikan fase istirahat. Seperti itu, lebih rileks gitu ya, jadi nggak terlalu kerja keras gitu. Ada fase istirahatnya sehingga itu tadi akan terjadi peremajaan sel dan sebagainya. Tadi dokter sampaikan bahwa ada syarat dan ketentuan berlaku loh. Nggak setiap kita puasa terus semua manfaat itu bisa kita peroleh. Tapi ada syaratnya tadi. Kalau boleh tahu bagaimana sih mengoptimalkan puasa agar manfaat-manfaat tadi bisa kita capai gitu. Iya Dok, iya Bu Ella. Jadi ada beberapa syarat dan ketentuan tadi ya yang saya sampaikan. Jadi misalkan begini, jadi utamanya yang kalori, yang tadi untuk penurunan berat badan atau kita ingin mencapai itu tuh ya, maksudnya side effect dari yang lain. Pastinya bonusnya kita bonus ya. Sebenarnya kan tujuan puasa bukan ke sana, tapi ini ada efek baik yang lain gitu. Cuma itu ya pastinya jika kita asupan dan defisit kalorinya seimbang gitu kan. Jadi defisit kalori yang kita keluarkan sehari puasa itu berimbang dengan yang kita asup pada saat berbuka gitu. Pastinya ya tidak ada puasa balas dendam gitu. Jadi bukan berarti self reward nih udah seharian gitu nggak makan ya. Jadi semua kan gitu, dimakan. Iya. Mungkin kalau untuk anak-anak, bukan anak-anak kan tidak wajib puasa ya. Betul, belajar lagi belajar puasa atau yang dewasa muda masih heboh gitu, pengen buka puasa segala macam disiapkan gitu. Tapi kan kalau itu yang terjadi mungkin efek baik itu tidak dapat gitu. Tapi ketika kita menyeimbangkan tetap itu insya Allah bisa dapat gitu. Jadi ya biasa saja lah ya gitu ya, sewajarnya gitu pada saat berbuka. Itu salah satunya. Kemudian juga kita jangan melupakan mikronutrisi yang kita perlukan juga untuk antioksidan kita gitu ya. Jadi mikronutrisi itu terdiri dari vitamin dan mineral. Itu bisa kita dapatkan secara alami dari sayur dan buah. Kadang-kadang itu dilupakan gitu, atau ada juga beberapa yang tidak menyukai itu gitu, padahal itu penting. Jadi selain makronutrien dari karbo, protein, dan lemak, kita juga perlu mikronutrien yang berasal dari sayur dan buah. Itu tetap harus kita konsumsi supaya antioksidan kita bisa terjaga. Gitu. Jadi dalam pengaturan menu yang namanya sayur dan buah jangan dilupakan gitu ya Dok. Itu harus tetap ada seperti itu. Kemudian juga pada saat puasa biasanya kan kita juga sukanya malas-malasan gitu ya, rebahan gitu, jadi mager apa segala macam gitu. Nah itu juga
akan kurang juga manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita hanya menghabiskan hari dengan bermalas-malasan. Tapi sebaliknya juga kita tidak boleh berlebihan juga untuk beraktivitas gitu, karena kan paparan matahari apa segala macam itu juga merupakan prooksidan yang bisa yang mengandung banyak radikal bebas yang juga akan membahayakan ketika tubuh kita sedang dalam keadaan puasa seperti itu. Jadi tetap seimbang antara aktivitas dan istirahat, itu tetap harus ada, dapat dua-duanya seperti itu. Juga yang tidak boleh dilupakan adalah aktivitas fisik atau olahraga. Itu juga harus tetap kita jangan di drop gitu ya, dihilangkan gitu. Biasanya bulan-bulan sebelumnya kita olahraganya rutin gitu, tiba-tiba bulan puasa udah nggak usah olahraga dulu. Ikutan libur ya. Ikutan libur itu jangan gitu. Jadi tetap ada aktivitas fisik seperti itu. Tapi olahraganya tuh direkomendasikannya kapan, Dok? Misalnya apa habis buka, apa sebelumnya, apa gimana, Dok? Sebenarnya kalau sebelum buka pun tidak masalah gitu ya, tapi tidak jauh ya sebelum buka puasa. Jadi jangan pagi-pagi seperti kita biasa olahraga gitu, tapi kita pilih harinya atau waktunya lebih ke sore hari sebelum beberapa saat berbuka gitu ya. Jadi misalkan jam 4 atau setengah 5 matahari udah gitu turun. Beda. Kalau ngabuburit sambil jajan. Iya. Jadi fokusnya mau apa nih? Mau olahraga atau ngabuburit? Ngabuburit oke gitu. Tapi ntar hari kedua, misalnya gini, olahraga kan tidak harus setiap hari. 3-5 kali seminggu gitu kan. Misalnya hari ini kita fokus olahraga ya olahraga gitu. Artinya olahraga itu satu aktivitas fisik yang teratur gitu kan. Teratur dan terukur gitu. Kalau memang mau olahraga ya berarti 30 menit nih kita misalkan jalan gitu kan. Jalan cepat atau jogging-jogging ringan atau bersepeda, tapi fokus nih olahraga diniatkan gitu. Untuk olahraga. Jadi kita dapat manfaat olahraganya. Tapi hari lain kita mau ngabuburit it's okay gitu kan, nggak apa-apa juga gitu. Jadi kan kalau pagi memang cadangan glukosa kita masih tinggi. Tapi kan untuk sampai ke waktu berbuka agak jauh. Jadi kalau sore waktu berbuka sebentar lagi cadangan glukosa kita udah turun, tapi nggak masalah, sebentar lagi kita akan berbuka puasa gitu. Jadi baiknya sih sore hari aja. Oh baik. Itu. Tadi kembali ke asupan makanan ya, Dok. Kan apa tadi ya? Wah, self reward nih, pengennya macam-macam, mulai dari kolak, apa sirup, apa segala macam gitu untuk berbuka. Jadi sebenarnya yang sehat tuh gimana sih, Dok? Pola makan pas sahur dan pas berbuka. Iya. Jadi pada saat sahur kita pertama ya, untuk kita puasa sehat kita jangan tinggalkan sahur ya. Jadi sahur itu tetap harus penting, ada dan harus kita laksanakan seperti itu. Dan di situ kita sebaiknya mengonsumsi yang karbohidratnya yang kompleks. Jadi makan biasa seperti itu dengan karbo dan protein, kemudian lauk dan sayur. Sayur jangan ditinggalkan karena di sayur itu kan mengandung serat yang bisa menahan lapar gitu. Jadi kenyang kita lebih lama nih kalau kita mengonsumsi sayur. Demikian juga dengan karbohidrat kompleks tadi gitu. Jadi tidak cepat tercerna dan lapar lagi gitu. Jadi bisa menahan gitu ya, Dok. Menahan kenyang lebih lama itu untuk sahur. Tapi kalau untuk berbuka itu sebaiknya tidak langsung tergesa-gesa dengan makan lengkap dan gizi seimbang tadi. Jadi makan buka puasa biasanya diawali dengan karbohidrat simpleks aja, misalkan air hangat manis gitu ya, teh hangat atau teh manis hangat, atau ya sebiasanya teman-teman berbuka, kemudian kurma seperti itu yang ringan-ringan dulu, kemudian kita sholat, baru kita lanjutkan dengan makan besar atau makan berat seperti itu. Nah, apalagi untuk para penderita para masyarakat yang ada menderita gastritis atau mah seperti itu. Nah, itu kan biasanya tidak bisa tergesa-gesa ya makannya, karena kan lambung sudah kosong selama 12-14 jam gitu. Jadi harus bertahap seperti itu, dan tidak memulai dengan yang dingin seperti itu. Harus yang hangat dulu. Iya. Itu untuk mengawali buka puasa. Kemudian juga untuk puasa kita lebih sehat, pastinya tadi beragam makanan tadi yang kita konsumsi itu harus mengandung gizi seimbang, dari mulai protein, kemudian juga lemaknya juga tetap harus ada, kemudian sayurnya dan buahnya juga harus tetap ada gitu kan, dan pengolahannya juga harus lebih baik gitu. Artinya karena kan kita menjaga semuanya ya agar tetap bisa bertahan puasa sampai akhir Ramadan seperti itu. Jadi
mungkin yang memang punya sensitivitas terkait pedas atau santan itu jangan terlalu sering gitu kan. Sekali-sekali aja dan mungkin tidak terlalu berlebihan gitu. Pedas sedikit atau santan kadang-kadang kayak gitu ya, jangan terlalu sering. Itu untuk pengolahannya. Kemudian juga untuk macamnya sebenarnya tidak ada pantangan khusus, tapi ya itu tadi kadang kita lupa kalau puasa itu ingin semua yang segar, manis dan sebagainya gitu lah. Betul. Nah kayak buah tadi, buah itu penting, tapi kadang-kadang kita ingin mengolahnya jadi sesuatu yang lain gitu kan, pengen yang lebih seger apa gimana. Jadi kemudian dibikin es buah, kan? sop buah gitu. Padahal di situ ditambahkan gula, ditambahkan creamer, susu kental manis gitu. Jadi kita lupa ternyata kalori yang kita dapat ternyata lebih gitu dari yang kita butuhkan gitu. Sebenarnya buah potong yang paling baik, buah potong, buah segar yang dipotong langsung itu langsung dimakan itu lebih baik daripada yang kita olah dan sebagainya gitu. Tapi kan jadi kolak kah apa dari gitu kolak ya, itu Dok, tambahin lagi santan gitu. Lengkaplah sudah ya, Iya. Dok. Cuman kenapa ya kalau puasa memang tarikannya seperti itu. Jadi budayanya juga kita membuat yang seperti itu, padahal tidak harus seperti itu. Yang penting kita dapat buahnya, kita dapat glukosanya dapat, cuma ya kita harus ukur kayak gitu-gitu. Sebenarnya kebutuhan gula kita sehari itu berapa banyak sih, Dok? Kebutuhan gula kalau sehari kita ukur itu sekitar sendok ya, pakai sendok itu 4 sendok ya. 4 sendok ya, Iya. Dok ya. Tapi itu udah seharian udah semuanya. gitu? Iya. Iya, jadi itu udah dalam makanan, dalam minuman, dalam kan nggak mungkin makan gula doang ya. Itu tadi ngetes 1 sendok misalnya. Gitu kan. Terus di kolak apalagi itu kolaknya. ada manisnya, terus di sop buah seperti itu. Jadi ya harus diatur. Dalam makanan juga kan kita menambahkan gula gitu kan. Jadi memang harus diatur gitu jumlahnya sehingga tujuan yang kita inginkan tercapai. Jadi gimana, Dok, untuk puasa yang sehat gitu? Apa aja yang harus diperhatikan? Betul ya, untuk kita mencapai manfaat tadi, terus kita juga tetap sehat selama kita berpuasa. Memang ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pastinya sih tidak terlalu jauh juga dengan hari-hari ya sebenarnya, tidak hanya dalam keadaan puasa, tapi juga dalam keadaan sehari-hari. Nah khususnya pada saat puasa ini, pastinya yang pertama tadi karena untuk kita dapatkan porsi atau intake kalori yang cukup dan tidak berlebihan, sebaiknya sih kita tidak juga mengada-adakan menu yang terlalu berbeda nih dengan keadaan hari-hari gitu kan. Jadi menunya tetap ada semua yang kita biasa sajikan gitu kan, dari mulai proteinnya, sayurnya, kemudian karbonya dan sebagainya. Jadi tidak terlalu berlebihan lah intinya gitu ya, semuanya disiapkan tapi secukupnya. Sehingga yang kedua masuk ke porsi nih, porsi kita juga harus diatur, harus cukup gitu. Jadi porsi makannya tidak berlebihan, kita harus mengontrol porsinya. Tadi kan kita udah ada asupan sebelum sholat, misalkan pada saat berbuka kita udah makan kurma atau minum teh manis hangat seperti itu. Kemudian kita masuk ke makan besar, nah itu juga kita harus ukur porsi kita dalam satu piring kita. Yang pasti komposisi di situ dari porsi sayur dan porsi nasi ini sebenarnya harus sama loh Bella. Kalau kita segenggam sayur, segenggam nasi ini segini gitu ya nasi kita, ya sayur kita juga harus gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bagi dalam satu piring, misalkan nasi kita sepertiga piring, sayur kita juga sepertiga piring. Iya. Jadi bukan cuma kuahnya aja. Benar-benar porsi sayur itu harus cukup gitu kan. Untuk tadi kita dapat mikronutriennya di dalam sayur. Kemudian proteinnya sepertiga juga, terdiri dari protein hewani dan nabati gitu kan. Jadi ada 2 macam protein yang dua-duanya kita dapatkan. Seperti itu untuk dari porsi. Nah kemudian tadi pengolahan juga harus kita perhatikan gitu, karena kita juga dalam keadaan puasa. Pastinya kita atur juga nih, jangan terlalu banyak gorengan, misalkan buka kadang-kadang juga kita siapkan tuh ya untuk sebagai camilan ya itu kita siapkan ada gorengan. Nah di pengolahan lauk makannya juga jangan banyak yang digoreng lagi gitu kan, mungkin diolah yang lain.
minyak goreng lagi susah, Dok. Oh iya betul. Jadi mungkin jadi Iya, betul, kukus-kukusan itu aja membuat ya. kita jadi kreatif ya, Benar, gara-gara benar. minyak goreng kita susah, akhirnya memikirkan pengolahan apa lagi nih yang bisa enak dan menarik, kemudian anak-anak suka gitu ya. Benar. Pokoknya minyaknya harus kurang aja. Ya itu juga efek baik sebenarnya ya. Gitu. Nah itu jadi pengolahan gitu kan, pengolahannya diperhatikan. Lalu juga kita harus mengontrol tadi apa namanya pemilihan jenis proteinnya. Gitu. Kadang-kadang kalau puasa kita ingin yang praktis ya Bu, yang cepat gitu ya, cepat tapi enak gitu. Saya banget tuh, Dok. Yang dari kulkas ya, frozen food segala rupa ya. Tata rapi gitu ya, mau puasa udah ada semuanya gitu. Nah tapi itu juga kita harus ukur, terus kita juga harus pilih gitu. Frozen food juga kan bervariasi. Ada yang memang frozen food dari makanan sumber yang asli, ada juga yang udah diolah, benar-benar diolah gitu. Misalkan kita lihat ayam, misalkan itu ada frozen food yang ayam masih bentuk ayam tapi sudah dibumbui gitu kan. Ada juga yang udah jadi bentuk nugget, ada juga yang dalam bentuk sosis. Nah itu berbeda-beda tuh sebenarnya manfaatnya dan kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Kita harus pilih yang lebih mendekati bentuk aslinya sedapat mungkin gitu. Jadi kalau antara 3 pilihan itu ya kita pilih yang ayam udah dibumbui lah, nggak apa-apa frozen tapi dia masih ayam gitu. Kalau udah nugget kan biasanya udah ada tambahan tepung, tambahan garam, juga sosis pastinya tuh garamnya tinggi banget. Misalkan garam ya otomatis itu udah termasuk di dalamnya ada garamnya, itu yang harus kita ukur kan, akan berkurang pastinya kalau kita memilih makanan yang lebih segar dibandingkan kita memilih frozen food itu. Kemudian untuk kita lebih sehat juga kita harus perhatikan minuman. Asupan minum kita seberapa banyak, asupan cairan kita seberapa banyak. Sebenarnya kebutuhannya sama ya, setiap manusia setiap harinya kita butuh sekitar 2 sampai 2,5 liter tergantung berat badan seseorang dan aktivitas. Tapi kan kita semua dalam keadaan berpuasa. Nah itu 2 liter minum dalam sehari itu harus kita dapatkan gitu. Dan sebenarnya yang sebaiknya adalah minuman yang tidak berkalori, artinya air mineral aja, air putih aja gitu kan. Nah kalau kita sudah mengonsumsi minuman yang berkalori tadi itu juga harus diukur. Secara cairan kita dapat memang, tapi secara gula juga akan masuk juga nih gitu ya. Jadi ukur juga asupan cairan kita dalam sehari, intinya kita harus mendapatkan 2 liter cairan minum. Misal dari air kuah sayur dan sebagainya itu juga kan termasuk. Tapi yang paling besar adalah porsi air putih kita seperti itu. Nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga kafein. Para pencinta kopi. Para pencinta kopi, kopi lovers gitu kan. Biasanya kalau udah suka kopi kan sulit ya melepaskannya gitu kan ya. Biasanya tiap hari itu harus ada aja kan, untuk stimulan kan, untuk apa, untuk kita lebih semangat. Tapi keadaan puasa, perut kita kosong, itu kan juga dia mengandung asam ya. Kalau yang mempunyai gastritis atau mah kronis gitu kan, itu akan memperberat juga. Jadi konsumsi kopinya pastinya harus dikurangi, dan pemilihan waktu minumnya juga harus hati-hati, diperhatikan. Mungkin setelah kita makan apa segala macam, jadi jangan pada saat mulai berbuka langsung ngopi gitu ya. Gitu. Dan porsinya mungkin kecil aja, hanya untuk ya tadi apa namanya, untuk stimulan aja kayak gitu. Itu juga. Kemudian juga untuk kita tetap sehat, kita harus perhatikan istirahat kita. Kita tetap harus istirahat, mendapatkan istirahat yang cukup dalam sehari 6-8 jam seperti itu. Jadi jadi awal tidurnya ya Dok, karena kan pagi kita harus sahur. Biasanya pagi kita ibu-ibu ya udah pasti lebih awal. Bener, bangunnya lebih pagi. Awal. Nah itu mungkin istirahatnya juga lebih cepat gitu. Yang pasti diatur lah, jadi 6-8 jam itu kan tidak hanya tidur malam, tapi yang ibu-ibu yang tidak beraktivitas di luar mungkin bisa mencuri-curi waktu di siang hari ya. Di siang hari istirahat sebentar gitu, diselingi aktivitasnya gitu bisa. Nah itu mungkin secara umum seperti itu ya, untuk kita dapat mencapai keadaan yang sehat dan optimal dalam saat puasa ya saat Dok puasa. Ya. Baiklah. Terima kasih banyak loh Dok sudah berbagi. Jadi kita makin siap nih menghadapi bulan suci Ramadan.
mindsetnya udah oke bahwa segala sesuatu harus berjalan biasa aja gitu ya dok betul. ya. Jangan terus diada-adain. Oke, susun menu biar nggak bosen, akan tetapi juga jangan jadi kebanyakan gulanya tadi ya dok ya. Gula tuh sangat diperhatikan ya Bu Ella, karena kan ya itu yang paling sering kita lupakan gitu ya. Jadi bukan lupa ya, tapi mungkin nggak apa-apa ya gitu, dimaafin gitu. Dok, self reward Iya. ya. Lagi puasa gitu, kita kan puasa, butuh bener. glukosa, memang bener gitu. Kita kehilangan glukosa seharian tuh udah lemes banget. Jadi emang perlu kita minum teh manis atau apa yang manis pada saat berbuka tuh memang menggantikan glukosa yang hilang dengan cepat gitu. Tapi jangan bablas terus habis ini manis lagi, habis tarawih manis lagi. Bener-bener dok, siap. Jadi reminder nih buat kita dalam nyusun menunya kalau gitu. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan, kebahagiaan, kebaikan bagi kita semua ya dok ya. Amin. Dan semoga pandemi COVID juga segera berlalu. Jadi Ramadannya lebih terasa ketika bisa taraweh lagi di masjid sama-sama. Di masjid. Semoga bisa begitu. Amin. Terima kasih pemirsa, itu tadi episode kita kali ini terkait puasa bersama Dr. Runi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.